Kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas pagi ini yang Kau berikan kepada kami. Kami sangat bersyukur, bersukacita, menikmati berkat Tuhan kepada kami melalui pagi hari ini. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan dapat kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Demikianlah firman Tuhan. Tidaklah mudah untuk mengatakan bersukacitalah di saat seseorang sedang mengalami penderitaan dalam hidupnya. Namun Rasul Petrus melalui renungan kita pada pagi hari ini mengingatkan setiap orang yang percaya agar jangan merasa heran, jangan terkejut terhadap nyala api, terhadap siksaan yang datang, terhadap ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Rasul Petrus ingin mengingatkan kita dan memberikan aba-aba kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, jangan heran terhadap nyala api, terhadap siksaan, terhadap ujian yang datang menimpa hidup kita. Penderitaan karena iman kita kepada Tuhan, penderitaan karena kesetiaan kita melakukan firman Tuhan, kesetiaan terhadap ibadah kita kepada Tuhan, semua itu tidak akan menjadi sia-sia. Sebagai pengikut Kristus, kita sendiri mengetahui bahwa kita tidak akan lepas dari yang namanya ujian kehidupan, dari yang namanya siksaan, atau mungkin gambaran-gambaran pergumulan hidup yang juga dialami oleh rasul-rasul sebagai akibat dari kesetiaannya, kepercayaannya, kepatuhannya kepada firman Tuhan dan perintah Tuhan. Dan Rasul Paulus juga mengingatkan kepada setiap orang yang percaya justru harus bersukacitalah, berbahagialah, sebagaimana yang dikatakan
dalam ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Berbahagialah, bersukacitalah ketika kita ikut menderita, ketika kita ikut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Karena penderitaan itu tidak akan berujung kepada kesia-siaan. Justru dikatakan kita akan beroleh kegembiraan, kita akan beroleh sukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Pada waktu Yesus menunjukkan kemuliaannya. Dan pada saat itulah kemenangan akan nyata bagi orang-orang yang bertahan, yang setia, yang percaya, yang mau melakukan, percaya, dan yakin kepada Kristus Yesus dalam hidupnya. Saudaraku, renungan ini mengingatkan kita semua. Tentu tidak ada satu orang pun yang menginginkan hidup yang menderita. Tidak ada satu orang pun yang menginginkan hidup yang mengalami pergumulan. Sebaliknya, kita semua menginginkan hidup yang bergembira. Kita semua menginginkan hidup yang penuh dengan sukacita. Namun tak bisa kita pungkiri, selama kita hidup di dunia ini, kita tidak akan lepas dari yang namanya pergumulan, penderitaan, atau mungkin seperti yang dikatakan Petrus dalam renungan kita, yang disimbolkan sebagai nyala api. Renungan kita katakan, jangan heran, jangan terkejut, jangan takut. Namun dalam menghadapi pergumulan itu, tetaplah berpegang kepada iman, kepercayaan terhadap Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan kita tidak akan diam. Tuhan kita tidak akan melupakan kita. Justru dalam penderitaan kita, di sana Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Seperti itu juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dalam penderitaanlah kasih setia Tuhan menjadi sempurna. Dalam pergumulan kita akan melihat dan merasakan bahwa kasih Tuhan itu pasti dan sungguh nyata dalam hidup kita. Jangan putus asa, tetap mengandalkan Tuhan, mengimani, dan percayalah bahwa rancangan Tuhan indah dalam hidup kita. Orang yang berpegang kepada firman Tuhan akan menuai berkat sukacita, kegembiraan atas buah dari kesetiaannya. Amin. Terima kasih Bapa yang di sorga atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kau mengajari kami Tuhan. Kau mengingatkan kami Tuhan. Agar setiap kami jangan menjadi lemah, jangan menjadi putus asa ketika pergumulan, penderitaan, tangisan datang dalam hidup kami. Tapi sebaliknya, kami harus bersukacita dan bergembira ketika kami mengambil bagian dari penderitaan Kristus. Mengambil bagian, menderita karena kesetiaan kepada Tuhan. Menderita karena melakukan firman Tuhan. Karena penderitaan itu tidak akan berujung dengan kesia-siaan. Tapi Petrus mengingatkan kami, buah dari kesetiaan kami adalah kebahagiaan, sukacita, berkat. Ketika Tuhan sudah menyatakan dirinya, kemuliaan atas kami, disitulah kemenangan akan dinyatakan. Untuk itu ya Tuhan, kuatkanlah kami, ajari kami untuk selalu percaya kepada Tuhan dan berpegang kepada firman-Mu. Bapa yang di sorga, berkatilah kami semua. Berkatilah jemaat-Mu yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan, penghiburan kepada yang berduka, kepada yang beban berat. Agar mereka selalu percaya kepada Tuhan.
bagi jemaat-Mu yang bersuka cita. Tuhan, biarlah melalui berkat Tuhan, jemaat-Mu, kami semua semakin bersuka cita, semakin dekat, semakin semangat untuk memuji nama Tuhan. Ya Bapa, ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak meminta kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati kita.